Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berdoa kiranya saudara semua senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat dan tidak kurang suatu apapun, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman, seringkali yang dibicarakan adalah tentang kepercayaan pribadi lepas pribadi secara personal. Hal inilah yang selama ini kita pahami. Namun Alkitab mencatat, ternyata iman bukan hanya berhubungan dengan kepercayaan masing-masing pribadi. Iman juga bisa berbicara melalui kebersamaan dalam iman. Mari kita belajar melalui sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kegigihan dari orang-orang yang mengusung seorang lumpuh untuk menjumpai Yesus tersebut, menunjukkan betapa besarnya pengharapan mereka, supaya teman mereka yang sedang lumpuh mengalami kesembuhan. Mereka bukan hanya sekedar memiliki pengharapan yang besar supaya teman mereka disembuhkan, namun mereka memiliki kebersamaan dalam iman percaya yang besar bahwa Yesus dapat menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Mereka harus naik ke atap rumah, karena begitu banyak orang yang berkumpul sehingga mereka tidak dapat memasuki rumah tersebut. Kemudian mereka membongkar atap dan menurunkan temannya yang lumpuh tepat di hadapan Yesus. Diperlukan keunitian dan kekuatan untuk menaikkan rekan mereka ke atap dan kemudian menurunkannya. Tanpa kedua hal tersebut akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Kedua hal tersebut mereka dapatkan karena mereka sepakat, sehati, setujuan untuk kesembuhan bagi sahabat mereka yang sedang menderita kelumpuhan. Mereka memiliki kebersamaan dalam iman. Apa yang terjadi setelah orang yang lumpuh tersebut berhasil diturunkan tepat di hadapan Yesus? Yesus berfirman kepada orang lumpuh itu, diperintahkannya untuk bangun, mengangkat tilam, dan pulang ke rumah. Dan orang itu melakukan apa yang difirmankan Yesus. Ia tidak berpikir secara logika bahwa dia lumpuh, dan mana mungkin Yesus dengan perkataan saja bisa menyembuhkan lumpuhnya. Ternyata ia punya iman dan pengharapan yang sama besarnya dengan orang-orang yang mengusungnya ke tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, maka orang lumpuh itu langsung melakukan firman Tuhan. Ia bangun, berdiri, mengangkat tempat tidurnya, dan mujizat pun terjadi. Ia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah, sehingga semua orang takjub melihatnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui peristiwa tersebut kita belajar bahwa melalui kebersamaan dalam iman, mujizat terjadi. Hal ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing atau dalam persekutuan doa. Seluruh anggota unity sehati dalam doa bersama-sama, memiliki iman percaya dan pengharapan yang sama, memohon pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kebersamaan dalam iman yang saudara lakukan di dalam keluarga atau di dalam persekutuan doa saudara, dan kiranya Tuhan berkenan menyatakan mujizatnya
Mari siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu melalui episode ini. Kami telah belajar bahwa di dalam kebersamaan di dalam iman ada kekuatan yang luar biasa yang akan membawa kami mengalami mujizat Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini ya Tuhan. Berikan mereka keunitian untuk bersama-sama dalam iman dan pengharapan di dalam keluarga inti mereka atau bersama anggota persekutuan doa mereka. Nyatakan mujizat dan pertolongan-Mu atas setiap permohonan yang mereka naikkan di hadapan Tuhan melalui kebersamaan dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.